Selamat siang anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang yang di kelompok sana. Gak ada suara. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kurang baik atau baik? Kurang baik mungkin dia karena hari ini kurang bersemangat dalam belajar. Ya, tapi misalnya semuanya ketika mengikuti pembelajaran ini akan tambah semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk yang pimpin doa, saya minta Tiara untuk pimpin doa kita. Let's pray. Dear God, thank you for the blessing. Now we want to study. Please bless our teacher and our friends. Thank you, God. Amen. Thank you, Tiara. Amin. Terima kasih buat teman kita Tiara sudah membawa kita dalam doa agar hari ini pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Jadi setiap kegiatan kita harus selalu awali dengan doa supaya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baiklah, untuk hari ini materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema 5 tentang ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, muatan terpadu, yaitu penggabungan materi PPKN, IPS dan bahasa Indonesia. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan membaca kita mampu nanti menjelaskan faktor-faktor pendukung gotong royong. Jadi di dalam faktor-faktor pendukung gotong royong, kita juga harus mengetahui apa itu gotong royong, bagaimana contoh-contoh gotong royong. Kemudian yang kedua, dengan mengamati nanti kita mampu menjelaskan bagaimana pengaruh letak geografis di Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Berarti kita ini semua disebut masyarakat, ya. Jadi bukan hanya saja di sekolah, dimanapun, jadi seluruhnya. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran ini kita nanti bisa mengambil kesimpulan dari materi pelajaran yang sudah kita pelajari, kita pahami apa sebenarnya kesimpulan yang harus kita ambil dari materi itu. Baiklah, yang pertama, Miss mau tanya, ya, Miss mau tanya, siapa yang pernah mendengar kata gotong royong? Ada yang pernah mendengar kata gotong royong? Wah, ternyata banyak yang mendengar, ya. Nah, kalau kalian boleh tahu, Miss satu pilih, Alvaro, gotong royong itu sebenarnya? Gotong royong adalah kerjasama dalam suatu lingkungan. Kerjasama dalam suatu lingkungan, boleh. Ada yang lain pendapatnya? Coba dari bagian sini, gotong royong itu apa? Apakah hanya kerjasama dalam lingkungan? Siapa yang bisa? Yuk, coba. Kerjasama dalam masyarakat untuk menyelesaikan suatu hal. Iya, kerjasama di dalam masyarakat untuk menyelesaikan sesuatu hal. Oke, di dalam gotong royong, bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Apakah kita saling membiarkan atau saling membantu? Di dalam gotong royong apa yang harus kita lakukan? Saling membantu. Saling membantu antara satu dengan yang lain. Kenapa? Supaya pekerjaan yang kita kerjakan nanti cepat terselesaikan. Baiklah, coba kita lihat dulu materi kita hari ini, yaitu tentang ekosistem, ya. Tentang ekosistem, kita perhatikan dulu materi kita hari ini. Nah, materi pelajarannya nanti
ada 3 yang tergabung di dalam. Yang pertama, letak geografis sangat mempengaruhi budaya dan budaya memunculkan tradisi gotong royong. Ini nanti ada keterkaitan di antara 3 materi. Kemudian gotong royong merupakan contoh nyata dari budaya yang dipengaruhi oleh lingkungan. Dan yang ketiga, nanti membuat kesimpulan itu merupakan cara siswa supaya mampu memahami antara lingkungan, budaya, dan gotong royong. Kita perhatikan yang berikutnya. Oke. Kita lihat di sini gotong royong. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa gotong royong itu adalah kerjasama. Adanya kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Adanya kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Kita lihat di sini pengertian gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Jadi bergotong royong itu mencapai suatu tujuan yang bermanfaat untuk apa katanya? Untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan seseorang. Misalnya kita di dalam kelas ini, kita lakukan gotong royong untuk membersihkan kelas. Ketika kita melakukan kegiatan itu, tujuannya untuk apa? Supaya kelas kita bersih. Terus manfaatnya untuk siapa kalau kelasnya bersih? Apakah untuk Miss aja? Apakah untuk Alvaro saja? Atau untuk si Aura? Tidak. Tetapi kerjasama itu dilakukan untuk kepentingan bersama. Nah, kita lihat di sini. Kemudian nanti ciri khas masyarakat Indonesia di dalam kehidupan sosial itu dan budaya adalah adanya gotong royong. Makanya dikatakan kenapa gotong royong berkaitan dengan pembelajaran IPS, berkaitan dengan bahasa Indonesia. Ada keterkaitan. Seperti yang sudah disampaikan tadi di awal, budaya memunculkan tradisi apa? Gotong royong. Gotong royong merupakan contoh nyata dari budaya yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian lewat pembelajaran itulah kita bisa mengambil kesimpulan yang bermanfaat apa sebenarnya tujuan dari kita belajar. Ketika kelas atau lingkungan sekolah, apa yang dilakukan dalam kegiatan? Mereka berbagi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kita lihat, ada yang menyapu, ada yang melap, ada yang merapikan bunga, ada kan yang ambil gunting tuh, terus ada yang bersihkan dinding dan lainnya. Kemudian yang kedua, bahwa itu kegiatan apa? Gotong royong juga enggak? Gimana itu gotong royong? Lingkungan masyarakat atau perumahan. Mereka bekerja sama membersihkan lingkungannya. Yang di sini apa ini? Gambar yang ketiga. Melakukan kegiatan apa itu? Gotong royong dalam hal apa ini ya? Apa itu? Tetap di lingkungan juga. Ada yang menyiapkan makanan, ada yang bersih-bersih, ada yang buang sampah ke tempatnya. Mereka kerjasama. Buat apa? Biar pekerjaan itu cepat terselesaikan. Dan begitu juga yang gambar yang terakhir, sama. Jadi kegiatan gotong royong bukan hanya saja dilakukan di sekolah, tapi dimanapun kita berada, gotong royong itu sudah menjadi ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki budaya, tradisi budaya kita. Ya Elsa, nanti kita lihat lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa kita lihat di lingkungan rumah kita. Kalau di lingkungan rumah, bisa nggak kalian bergotong royong? Antara bapak, mama, adik, kakak, atau saudara yang ada di rumah, bisa? Bisa. Apa contoh gotong royong yang kalian lakukan di rumah? Bersihkan lingkungan rumah. Ada yang cabut rumput, ada
Ada yang pel rumah, ada yang nyapu, ada yang rapikan meja kursi dan lainnya. Semuanya. Di dapur juga memasak, bisa juga gotong royong. Di dapur itu, memasak itu banyak hal yang bisa dilakukan kerjasama. Ibu memasak, butuh dia bahan-bahan yang untuk digunakan dalam memasak. Nah, kalian bisa bantu nggak? Bisa ngapain? Bersihkan bumbu-bumbu, misalnya bawang merahnya, cabenya sesuai dengan kebutuhan untuk memasak. Jadi kegiatan gotong royong tidak hanya dilakukan di rumah, di sekolah, tetapi dimanapun kita berada, gotong royong bisa dilakukan. Ya, kita lihat dulu di sini. Apa sih faktor pendukung dari gotong royong? Banyak sebenarnya. Kenapa bisa gotong royong itu dilakukan? Ada beberapa faktor. Yang pertama kita lihat adanya kepedulian sosial. Kepedulian sosial itu apa? Rasa ingin membantu sesama kita. Kita lihat teman kita sedang kesusahan, kita tolong supaya mereka bisa menyelesaikan apa yang sedang mereka hadapi. Kemudian saat ini kita lihat dengan musibah-musibah yang terjadi. Sekarang orang banyak melakukan kegiatan gotong royong. Gotong royong apa? Bersama-sama membantu teman-teman kita yang sedang mengalami musibah. Apakah membantu itu harus dengan materi? Tidak. Dengan kamu menunjukkan sikap empati, dengan kamu menunjukkan sikapmu yang peduli terhadap mereka, mendoakan mereka, ya, itu juga sudah kamu termasuk bergotong royong untuk meringankan bebannya mereka. Bukan harus duit, ya kan? Cukup kamu tidak membuat hati mereka sakit, tersinggung, atau kita menyebutkan hal-hal yang tidak sepantasnya bagi mereka. Itu sudah termasuk bentuk kepedulian kita dalam hidup. Ya, nah kita lihat yang kedua, rasa persatuan dan kebersamaan. Kita hanya satu suku? Tidak. Terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, adat istiadat dan lainnya. Nah, apa yang perlu kita lakukan di sana? Kita harus bisa saling menerima perbedaan. Perbedaan apa? Suku. Contoh, di sini ada yang berbeda suku, Apollinaris berbeda suku dengan Aura. Nah, bagaimana sikap Aura kalau ada terjadi perbedaan? Harus menghargai, tidak boleh mengejek. Contoh di sana, kebetulan di sana satu suku ya, yang kelompok sini aman. Di sini berbeda suku, berbeda. Semuanya sama. Yang di sana berbeda suku, ya. Ada Chinese, ada Jawa ya, Jawa. Nah, setiap perbedaan harus kita hargai. Kita tidak boleh saling mengejek. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya, bahasa kita yang berbeda justru itu adalah kekayaan bangsa kita. Kalau coba si Elsa saja, semua di sini hanya sukunya si Elsa, tidak ada yang berbeda dong, ya kan? Tidak ada keberagaman. Kalau hanya satu suku, tapi karena kita berbeda-beda, ada Jawa, ada Batak, ada Cina, ada apa ini sukunya? Flores, ada Manado ya dan lainnya. Akhirnya bangsa kita menjadi kaya akan budaya. Itu sikap toleransi. Jadi kita harus menyesuaikan juga. Kalau kita melakukan gotong royong, kita lihat juga kalau teman kita sedang menjalankan ibadahnya, boleh nggak diganti dengan yang lain. Jadi jangan egois. Misalnya kalau yang muslim ada ya sholat ya. Nah, ketika kamu ingin melakukan gotong royong, tapi temanmu yang beragama muslim sedang menjalankan ibadah agamanya, apakah kamu harus maksa dia? Tidak. Tapi kita berikan toleransi, biar dulu dia menjalankan ibadah agamanya, baru nanti dia akan bergabung. Ya, oke. Rasa memiliki terhadap lingkungan. Jadi kita harus merasa. Jadi jangan biarkan lingkungan kita itu adalah punya orang lain. Tapi dimanapun kita berada, kita harus merasa bahwa itu adalah bagian kita. Supaya apa? Kita juga di dalamnya terlibat untuk menjaga lingkungan kita. Contoh di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, terutama di dalam kelas kita ini,
Apakah barang-barang yang di dalam ini milik pribadi kita? Tidak. Tetapi sikap kita apa yang kita lakukan? Menjaganya. Ada jam tergantung di sana. Jangan kita rusak, jangan kita lempar dia jatuh. Ada papan tulis, jangan kita pukul-pukul supaya apa? Ketika nanti digunakan, papan tulis ini tetap bagus. Ya, dan lainnya, dinding, kursi, kita rawat, kita jaga. Supaya apa? Kita yang ada di sini harus merasa memiliki supaya kita juga di dalamnya nyaman. Nah, sekarang apa dampak positif dari gotong royong tadi? Apa dampak positifnya? Yang pertama, pekerjaan lebih cepat selesai. Contoh, ketika ada buku setumpuk begini, kemudian Apollo mengangkatnya dengan sendiri, mana lebih baik ketika dia dibantu oleh temannya Alvaro atau Rafa? Mana lebih baik dia mengerjakannya sendiri atau memindahkan buku itu atau dibantu dengan temannya 2 orang lagi? Lebih baik dibantu temannya. Kenapa? Pekerjaannya cepat selesai, kemudian dia juga tertolong tidak capek sendiri. Nah, sekarang kita lihat adanya hubungan antar warga semakin harmonis. Nah, kalau kita sudah melakukan gotong royong, pasti di dalam kelas ini akan saling memperhatikan. Harmonis itu aman, nyaman, damai, tenteram, tidak ada lagi yang saling bertengkar. Karena apa? Semuanya merasa adalah orang lain itu adalah diri kita. Benar? Benar ya? Oke. Sekarang kita lihat nanti mengurangi terjadinya konflik. Kalau kita sudah menganggap orang lain adalah diri kita, apakah kita masih mau berkonflik dengan mereka? Berantem, usil-usilan, gangguin, ya? Masih tidak. Ya, itu karena memperhatikan dia. Jadi nggak lagi. Kalau selama ini mungkin masih ada teman-teman kita yang suka bikin jahil kan? Ada yang suka bikin jahil. Nah, sekarang jangan lagi. Kita sudah belajar tentang gotong royong, menghindari konflik, menjaga keharmonisan. Nah, dari gotong royong ini seperti yang kita sebutkan tadi di pertama itu, dengan adanya gotong royong ya terciptalah apa? Terciptalah keharmonisan, kenyamanan dan kedamaian. Jadi tidak ada lagi. Nah, sekarang kita lihat tentang letak geografis apa pengaruhnya dengan budaya tadi. Ya, kita kan tadi ada juga membahas tentang budaya. Letak geografis Indonesia sangat mempengaruhi apa? Kehidupan masyarakat. Pulau utama Indonesia antara lain Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Wilayah kepulauan Indonesia didominasi lautan dengan perbandingan 4/1 dengan daratan. Wilayah kepulauan yang dipisahkan oleh selat dan laut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan budaya. Oke, stop. Wilayah kepulauan yang dipisahkan oleh selat dan laut merupakan satu kesatuan tidak dapat dipisahkan. Berarti negara kita walaupun dipisahkan ya oleh laut dan selat, bukan berarti mereka terpisah, tapi merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Oke, kita lihat dari pembelajaran ini, kita harus mengetahui letak Indonesia. Letak Indonesia itu di antara 2 benua dan di antara 2 samudra. 2 benua yang mengapit Indonesia adalah Asia dan Australia. Kemudian 2 samudra yang mengapit Indonesia apa? Samudra Pasifik dan India.
Nah, letak Indonesia yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra itu berada di sebelah barat. Kalau Samudra Pasifik kan di sebelah barat kan? Nah, dia berbatasan dengan samudra di India. Jadi letak Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Nah, letak Indonesia ini sangat strategis. Tadi dikatakan sangat strategis sehingga keragaman tersebut menjadi kekasan dan daya tarik tersendiri bagi kebudayaan nasional. Ya, jadi karena letaknya yang strategis itu, maka dilahirkanlah banyak berbagai keragaman suku, budaya, apalagi agama, adat istiadat. Oke. Nah, kita lihat sekarang ini. Ya, kita lihat sekarang ini. Dengan adanya pergaulan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain, tentu terjadilah apa? Apa namanya? Akulturasi atau penggabungan budaya. Coba kita lihat. Di Indonesia sekarang, budaya itu sudah banyak ya, akulturasi dari luar. Jadi banyak kita lihat dipengaruhi oleh bangsa kita di bidang sosial budaya hingga sekarang ini. Apa yang terjadi? Dengan akulturasi itu, penggabungan budaya, akan banyak mempengaruhi apa? Keragaman apa? Keragaman budaya dan suku, agama dan lainnya. Kan percampuran banyak ya. Jadi bisa kita lihat di situ. Jadi untuk itu perlu kita pahami dari pengaruh letak geografis inilah kita lihat bahwa ada hal-hal penting yang harus kita tidak boleh lakukan. Apa itu? Jangan kita menghilangkan budaya kita sendiri dengan mengadopsi budaya lain. Kita harus mengutamakan budaya kita. Cintai budayamu. Kamu boleh belajar dengan budaya lain, tetapi kamu tidak boleh melupakan budayamu sendiri. Hal-hal baik di dalam budayamu tetap harus dipertahankan. Ya, boleh? Boleh ya? Oke. Supaya tidak tegang, kita buat yel-yelnya dulu. Si Felicia sama siapa tadi? Yuk. Oke, jangan tegang temannya. Coba temannya berdiri semua, berdiri. Semuanya berdiri ya. Oke, yuk. Teguh semangat. Sekali lagi, biar lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Teguh semangat. Oke, sudah. Boleh duduk kembali. Kita lanjutkan materi kita. Daerah, ya, negara, terjadilah keanekaragaman budaya. Kemudian beragam pekerjaan. Ada yang nelayan, ada petani, ada pedagang. Itu tergantung dengan tempat dan lokasinya mereka. Kalau mereka tinggalnya di pesisir pantai, kerjanya apa? Kerjanya apa? Pelaut atau nelayan ya. Kalau dia di pegunungan, jadi petani. Kalau dia tinggal di daerah perkotaan, bisa jadi perkantoran, pegawai swasta atau pegawai pemerintah atau perkantoran. Jadi disesuaikan. Ada yang pedagang juga. Nggak mungkin pedagang pebisnis dia langsung di pegunungan, pasti dia akan bertani dulu, ya kan? Nah, kita lihat di sini hubungannya dengan gotong royong apa? Di sana terjadi kerjasama penting di wilayah
yang rawan bencana, adaptasi budaya terhadap lingkungan. Jadi setiap daerah dimanapun berada, gotong royong itu harus ada. Kalau di daerah pesisir misalnya terjadi bencana, ya, air laut apa? Pasang, terus merugikan bagi masyarakat pesisir pantai. Apakah kita membiarkan mereka? Di daerah lain terjadi longsor, apakah kita membiarkan mereka kelaparan? Tidak. Tetapi semua masyarakat, semua bangsa bergotong royong untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi harus kita juga bisa beradaptasi. Kemudian ada budaya, kita harus beradaptasi. Jangan paksakan adaptasi budayamu di tempat orang lain. Ya, Elsa, jangan dipaksakan ya, Nak. Nah, kita lihat peta Indonesia. Peta Indonesia itu semua masyarakatnya tersebar di seluruh negara kita. Ada mulai dari Sabang sampai Merauke. Sekarang kita berada di mana nih? Di Kepulauan Riau. Kita lihat dari sini sampai ke Merauke. Banyak daerah, banyak suku, banyak adat istiadat di setiap daerah tersebut. Ya, kita lihat gambar yang lebih ini. Nah, kita lihat di situ. Peta Indonesia, ini apa ini? Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa, apa NTB? Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua. Nah, kita lihat tadi Samudra Hindia dan Samudra Pasifik diapit oleh dua samudra. Ya, ada Samudra Hindia, ada Samudra Pasifik. Jadi sebenarnya bangsa kita ini yang lebih luas apa? Lautan apa daratan? Lautannya. Jadi kita kaya akan sumber daya alam. Ya, airnya melimpah ruah. Tapi banyak orang yang kekurangan air. Banyak. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan air dengan baik. Ya. Nah, sekarang kesimpulan, kita membuat kesimpulan ya dari informasi yang sudah kita pelajari. Nah, kita harus tahu bagaimana cara membuat kesimpulannya. Kesimpulannya kita harus membaca teksnya. Tadi kan kita sudah punya teks, yaitu pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang gotong royong. Nah, kamu harus menentukan ide pokoknya, menghubungkan informasi penting supaya kamu bisa menyimpulkan isi teks. Nah, sekarang kita lihat ya untuk penugasan. Ya, untuk penugasan kita masuk ke penugasan. Di sini nanti ada penugasan yang kamu kerjakan, ada 5 soal, bagikan dulu. Ya, silakan diskusikan ya jawabannya. Ya, diskusikan jawabannya ya, supaya bisa diisi. Oke. Nah, perhatikan yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 di situ apa dibuat? Sebutkan. Ya, nanti sebutkan 2 samudra yang mengapit Indonesia. Kemudian, mengapa Indonesia memiliki beragam budaya? Apa yang membuat Indonesia itu memiliki beragam budaya? Dan yang ketiga, sebutkan contoh makanan yang bisa berpengaruh terhadap apa? Dari luar ke dalam, ya, dari luar ke negara kita. Ya. Kemudian yang terakhir disuruh membuat kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud di situ setelah kamu tadi belajar mulai dari pembelajaran kita penggabungan 3 materi ya.
apa yang menjadi kesimpulan yang kamu dapat dari materi ini? Silakan dikerjakan, dikasih waktu. Jangan lupa rangkumannya ya, kesimpulan dari apa yang sudah kamu pelajari tadi. Sudah? Ada yang sudah siap? Bulan yang pelajaran yang didapat kali ini boleh dilipat. Ya. Mewakili ya, mewakili teman kita satu orang. Coba ada maju ke depan dan teman-temannya yang kuat ya. Kesimpulan langsung. Baca dulu ya. Kesimpulan materi yang sudah saya pelajari hari ini. Letak geografis Indonesia mempengaruhi budaya Indonesia yang memunculkan tradisi gotong royong dengan tradisi gotong royong budaya dan budaya yang mempengaruhi lingkungan saya di Indonesia memiliki tradisi gotong royong yaitu saling membantu dan mencapai kepentingan bersama. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu buat teman kita. Silakan duduk. Jadi menurut teman kita, kesimpulan pelajaran yang didapat kali ini adalah bahwa letak geografis Indonesia itu sangat mempengaruhi budaya yang memunculkan tradisi gotong royong. Jadi tradisi gotong royong itu yaitu kegiatan yang dilakukan untuk saling membantu, saling peduli satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi bukan tujuan yang pribadi. Jadi itu kesimpulan yang didapat teman kita. Jadi semoga pembelajaran kita hari ini ya bisa bermakna bagi kita semua dan bisa kita terapkan budaya gotong royong itu di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan untuk kedepannya ya pembelajaran minggu depan nanti kita akan lanjutkan kembali tentang manfaat dan sosial itu apa ya manfaat kedepannya. Jadi kita akan lanjutkan nanti di pembelajaran berikutnya apa yang menjadi tugas kita sebagai pelajar untuk mencapai kepentingan bersama tadi. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan yang mau disampaikan buat anak-anak Miss? Ada? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, bagaimana perasaannya ketika belajar hari ini? Senang? Gimana kita bisa memahami makna budaya gotong royong dan bisa itu kita terapkan menjadi satu tradisi budaya kita yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi mulai dari sekarang biasakanlah bekerja dengan teman-temanmu di dalam kelas, di rumah bergotong royong supaya semua pekerjaan yang kamu kerjakan bisa terselesaikan dengan baik. Dan jangan lupa
Kalau ujian tidak boleh bergotong royong. Kalau ujian tidak boleh bergotong royong. Ujian itu cuma diri. Jadi jangan berpikir semuanya harus gotong royong. Ujian pun bergotong royong. Tidak. Ujian tidak boleh bergotong royong. Oke, sampai di sini terima kasih buat anak-anak semua. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye bye.